Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala yang hadir setia di channel Jamani yang selalu silaturahmi di channelnya Jamaah Manaqib Nurul Iman. Mudah-mudahan yang hadir di channel Jamani mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya, mendapatkan keberkahan di dalam keluarganya. Kali ini Jamani sambung menyambung, yaitu menyambung sebagaimana sejarah nasab yang kemarin sudah diterangkan, dan sini masih menyambung lagi, yaitu sejarah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, yang memang sejarah beliau daripada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW itu sangatlah banyak dan sangatlah luas. Kali ini menampilkan sebagaimana sejarah Imam Umar Mukhdhar bin Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf. Imam Umar Mukhdhar lahir di Tarim. Beliau dibesarkan yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau dididik dalam asuhan ayahnya sendiri. Maha guru kaum yaitu kaum solihin, Al-Arif Rabbani, hafal Al-Quran, dan kitab yaitu kitab Minhaj At-Thalibin. Seperti beliau hafal surat Fatihah yang dipelajari dari ayah dan gurunya. Beliau mempunyai yaitu daya hafal yang luar biasa. Jika ia disodori kitab, maka kitab tersebut dihafalnya yaitu dalam jangka waktu yang cepat, yang singkat. Beliau hafal. Berarti beliau sangat-sangatlah cerdas di dalam daya pikir beliau. Selain kepada ayahnya, juga beliau belajar kepada yaitu belajar fikih kepada ilmu fikih kepada yaitu Syekh Abu Bakar bin Muhammad Bafadzol. Kepada yaitu gurunya tersebut beliau mempelajari yaitu kitab Minjah, kitab Tanbih, kitab Ihya, dan tafsir yang hampir saja beliau menghafal kitab-kitab tersebut. Hampir beliau itu hafal kitab-kitab tersebut. Itu khusus ilmu batin beliau belajar kepada yaitu ayahnya. Ilmu batin beliau belajar kepada ayahnya. Imam Umar Mukhdhar bin Imam Abdurrahman Asy-Syaqqaf seorang yang banyak bermujahadah. Beliau ahli mujahadah, beliau ahli riyadhah. Riyadhah dalam yaitu amal-amal yang soleh.
beliau meninggalkan sebagaimana kesenangan dan kenikmatan duniawi. Dan beliau sedikit di dalam yaitu makan sedikit. Baik malam maupun siang, makannya sedikit. Bahkan beliau tidak makan yaitu korma selama 30 tahun. Beliau berkata, korma dapat menimbulkan yaitu nafsu syahwat. Jadi ini pelajaran bagi kita nih. Jadinya tahu. Jadi korma itu dapat menimbulkan yaitu nafsu syahwat. Karena itu aku melarang diriku sendiri pribadi melarang untuk makan yaitu korma. Berarti menghindari makan korma ada unsur yaitu mengurangi sebagaimana yaitu nafsu syahwat. Beliau menunaikan ibadah haji yaitu ke Baitullah selama 40 hari perjalanan tanpa merasakan sebagaimana makanan dan air. Tidak merasakan makanan dan air selama 40 hari perjalanan. Akan tetapi kekuatannya tidak berkurang dan tidak merasa lelah, capek dalam perjalanan tersebut beliau pernah tinggal yaitu di sisi makam Nabi Hud alaihi salam. Beliau pernah tinggal di sisi makam Nabi Hud alaihi wasallam selama yaitu 1 bulan. Tidak makan kecuali hanya beberapa ekor ikan saja. Seperti saudaranya yaitu Abu Bakar Asy'aron. Beliau juga menguasai yaitu ilmu-ilmu tentang ketuhanan. Berarti beliau menguasai ilmu tauhid dan ilmu ketuhanan dan ilmu alam malaikat serta mengetahui yaitu rahasia yaitu alam gaib. Keadaan tersebut mulai diketahui sejak ayahnya masih hidup. Maka ayahnya berkata, sebagaimana ayahnya berkata, kami temukan pada yaitu Umar sesuatu yang membuat kami mengetahui bahwa ia termasuk dari golongan yaitu waliullah. Beliau berkata, sesungguhnya saya telah diberi yaitu 3 kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kedudukan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kedudukan ayahku Abdurrahman Asy-Syaqqaf. Beliau dapat membaca lafaz yaitu lafaz ya latif dalam satu nafas sebanyak 1000 kali. Sangat-sangat luar biasa. Begitu juga lafaz al-hafiz. Al-hafiz beliau juga
bisa dengan nafas 1000, satu nafas 1000 kali. Murid-murid Imam Umar Mukhdar yang utama di antaranya itu Syekh Abdullah Al-Imam Syekh Abdullah Al-Idrus. Itu murid yang utama. Dan saudaranya yaitu Syekh Al-Imam Imam Ali bin Imam Abu Bakar Asy-Syakran. Syekh Ahmad bin Abu Bakar. Syekh Ahmad bin Umar bin Ali bin Umar bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyid Husin bin Al-Faqih Ahmad bin Alwi. Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali. Al-Faqih Al-Faqih Muhammad bin Ali Bazakfam. Syekh Abu Bakar bin Abi Kubail. Pada zamannya tidak ada satupun orang yang dapat melebihi yaitu keistimewaannya dan keutamaannya. Sesungguhnya marah beliau, di saat beliau marah, beliau adalah marahnya itu marahnya penguasa langit dan penguasa bumi. Dan ridho beliau adalah ridhonya penguasa langit dan penguasa bumi. Al-Allamah itu Muhammad bin Imam Ali bin Imam Alwi Al-Khirij berkata sebagaimana berikut. Saya mendengar ayahku berkata, sesungguhnya pada diri yaitu Syekh Umar Mukhdar terpelihara yaitu 80 macam karomah. 80 macam karomah atau 80 macam keistimewaan. Berkata Syekh Abdullah Al-Idrus, suatu hari saya mendengar Syekh Umar Mukhdar berkata sebagaimana berikut. Jika dikumpulkan semua keluarga Ba'alawi yang ada dan ditimbang, maka timbangan tersebut sama dengan yaitu timbangan saya seorang diri. Jadi kalau ditimbang dari keluarga Ba'alawi itu timbangannya itu sama dengan satu orang diri, yaitu Imam Umar Mukhdar bin Imam Abdurrahman Asy-Syakran. Berkata yaitu Sultanah Az-Zubaydiyah sebagaimana berikut. Saya melihat Syekh Al-Imam Umar Mukhdar bin Imam Abdurrahman Asy-Syakran berada di suatu
yaitu kubah, suatu kubah dari cahaya yang naik menuju ke langit. Dan semua aulia atau wali Allah berada di bawahnya. Sedangkan ia di atasnya, yaitu sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit. Imam Umar Mukhdar bin Imam Abdurrahman As-Saqaf, beliau wafat ketika sedang sujud pada sholat duhur pada hari Senin tanggal 12 Dzulqa'dah tahun 833 Hijriah, dan dimakamkan yaitu di Tarim. Sangat-sangat luar biasa. Beliau di saat meninggal itu dalam posisi sujud. Ini ada sejarah seperti itu, maka itu menunjukkan bahwa Imam Umar Mukhdar bin Imam Abdurrahman As-Saqaf itu menunjukkan orang yang mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dikala melihat sejarah seperti ini, maka kita harus hati-hati kepada yaitu beliau-beliau yang disejarahkan. Beliau-beliau yang disejarahkan berarti orang yang disejarahkan itu menunjukkan bahwa itu orang yang mulia di saat itu, baik mulia di hadapan manusia, baik mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sejarah ini mudah-mudahan menjadikan kemanfaatan, keberkahan bagi kita semua. Dan kita semua selalu mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Menjadi orang yang ahli taubat kepada Allah Ta'ala. Kita semua berusaha dengan sejarah ini, berusaha menguatkan iman dan Islamnya kepada Allah Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita semua bisa meniru beliau-beliau yang disejarahkan. Mudah-mudahan kita semua meniru kebaikan-kebaikan beliau, mudah-mudahan menjadi orang yang disejarahkan. Berarti kalau disejarahkan, Pak, insya Allah menjadi orang yang mulia. Maka kita berlatih mulai dari sekarang, mulai dari lisan, tutur kata kita jaga. Kita jaga. Sekarang banyak-banyak lisan. Lisan itu bukan berarti di mulut kita saja, tidak. Lisan sekarang banyak melalui jeriji. Jeriji kita, ketika kita saat ngetik di media sosial, kita mengetik komentar atau yang lain, ini lambang sebagaimana yaitu pembicaraan kita melalui jeriji. Maka kita berhati-hati, sebab setiap langkah kita, baik perkataan kita, langkah kita, jeriji kita akan dimintai pertanggungjawaban ila yaumil qiyamah. Kita harus sadar sampai segitu, jangan mengikuti nafsu kita. Kalau mengikuti nafsu kita, memang kita bisa terjadi merasa benar, tidak mau salah, tidak mau merasa paling benar kalau kita mengikuti nafsu. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang rendah diri, andap asor, dan mengoreksi pribadi diri masing-masing. Mungkin kita melihat orang yang lain tidak baik, ternyata kita lebih buruk daripada orang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.